Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Azizah. Kali ini kita akan belajar VLAN atau disebut juga dengan Virtual Local Area Network. Nah, di sini ada sebuah ruangan. Lalu, ruangan ini dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi pertama itu untuk engineering. Lalu yang kedua itu programming. Dan yang ketiga itu marketing. Selanjutnya untuk divisi engineering kita menggunakan VLAN 10. Lalu programming kita menggunakan VLAN 20. Dan untuk marketing kita menggunakan VLAN 30. Nah, untuk masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Nah, kita ganti dulu warnanya. Untuk IP engineering yaitu 192.10.0/24. Lalu untuk IP programming yaitu 192.0/24. Dan untuk IP marketing yaitu 192.0/30/0/24. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah berbeda network. Engineering itu networknya 10, lalu programming 20, dan marketing itu 30. Lalu masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung ke switch. Kita ganti dulu warnanya. Terhubung ke switch dari PC ini, terhubung ke switch. Nah, jika sudah, misalkan di sini untuk bandwidth engineering kita menggunakan 10 MB. Lalu untuk programming kita menggunakan 20 MB. Dan untuk marketing kita menggunakan 30 MB. Nah, kenapa programming itu lebih tinggi daripada engineering? Jadi, karena programming itu membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi. Lalu, kenapa marketing bisa lebih tinggi daripada programming dan engineering? Dan ini juga karena untuk promosi. Jadi, menggunakan bandwidth yang lebih tinggi dari programming dan engineering. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, jadi fungsi pertama VLAN itu untuk manajemen. Lalu fungsi keduanya untuk memecah broadcast domain. Nah, teman-teman masih ingat gak apa itu broadcast domain? Jadi, broadcast domain itu untuk mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, jadi fungsi VLAN itu yang pertama manajemen, dan yang kedua itu untuk memecah broadcast domain.
kita ganti dulu warnanya. Nah, di engineering ini misalkan di sini PC 1. Lalu di sini PC 2. Dan di sini PC 3. Misalkan PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2. Maka PC 1 akan mengirimkan ke switch. Lalu paket dari switch itu akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3 saja. Nah, paket tersebut tidak akan dikirim ke programming dan manajemen karena sudah berbeda domain. Nah, jadi itulah fungsi dari VLAN. Nah, teman-teman, kita ganti dulu warnanya. Jadi, secara fisikalnya itu ada satu switch. Namun, secara logikanya itu ada 3. Nah, misalkan di sini terhubung pada engineering. Lalu switch ini terhubung pada programming. Dan switch ini terhubung pada marketing. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu VLAN. Selanjutnya kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN. Teman-teman, kita masukkan switch-nya. Lalu kita masukkan PC. Nah, teman-teman bisa tekan CTRL, lalu klik PC-nya. Agar bisa lebih cepat dan tidak bolak-balik seperti ini untuk mengambil PC-nya satu persatu. Nah, teman-teman, kita hapus PC 0-nya karena di sini saya akan menggunakan 3 PC di kanan dan 3 PC di kiri. Ini juga agar teman-teman tidak pusing. Nah, teman-teman, kita rapihkan dulu. Jika sudah, kita konekkan menggunakan kabel. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Tekan CTRL, lalu klik kabelnya. Agar lebih mudah. Nah, teman-teman, kita rapihkan lagi ya. Teman-teman, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Misalkan untuk sebelah sini IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk sebelahnya lagi 192.168.20.0/24. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberi kotak pada PC-PC-nya. Teman-teman bisa pencet ini, lalu teman-teman bisa pilih warnanya. Namun di sini saya akan default saja.
teman-teman, kita rapihkan lagi ya. Nah, jika sudah, di sebelah sini saya akan menggunakan VLAN 10 dan di sebelah sini saya akan menggunakan VLAN 20. Nah, teman-teman, untuk angka VLAN tersebut tidak harus 10 atau 20, jadi angkanya itu bebas. Namun, untuk range VLAN itu dari 1 sampai 4096. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk konfigurasi pada PC-nya. Lalu kita masuk pada PC-nya, desktop, IP configuration, dan masukkan IP-nya. 192.168.10.1. Nah, misalkan di sini saya menggunakan 1. Lalu kita enter. Teman-teman tidak usah memasukkan gateway-nya, karena kali ini kita akan mencoba VLAN. Kalau kita memasukkan gateway-nya, artinya sudah ada router. Kita coba copy IP-nya. Lalu kita masuk pada PC 2, desktop, IP configuration, lalu masukkan IP yang tadi sudah di-copy. Nah, kita ganti angka terakhirnya menjadi 2, lalu kita enter. Dan kita masukkan lagi pada PC 3, desktop, IP configuration, dan masukkan lagi IP yang sudah di-copy. Lalu angka terakhirnya diganti menjadi angka 3 dan di-enter. Nah, itu untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada VLAN 20. Kita masuk pada PC-nya, lalu desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya. 192.168.20.1. Lalu kita enter. Nah, kita copy. Kita masuk lagi pada PC 5, desktop, IP configuration, lalu masukkan IP yang tadi sudah di-copy. Dan ganti angka terakhirnya menjadi 2, lalu kita enter. Kita X. Lalu kita ke PC 6. Desktop, IP configuration, dan masukkan IP yang sudah di-copy. Dan ganti angka terakhirnya menjadi 3, lalu enter. Jika sudah, kita akan mencoba berkomunikasi antar networknya atau antar VLAN-nya dulu. Dari PC 1 ke PC 2. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa ini sukses. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Ini sukses. Lalu kita coba yang VLAN 20. Dari PC 4 ke PC 5. Sukses. Kita coba lagi dari PC 5 ke PC 6. Sukses juga. Tapi kalau dari PC 1 ke PC 4 tidak akan bisa berkomunikasi karena sudah berbeda network atau berbeda IP-nya. Nah, untuk bisa berkomunikasi antar VLAN 10 dan VLAN 20, kita menggunakan router agar PC tersebut bisa berkomunikasi. Teman-teman, kita langsung konfigurasi. Kita masuk pada switch-nya, lalu pada tab CLI,
Nah, kita coba enter. Kita masuk pada mode privilege. Nah, teman-teman, untuk mengkonfigurasi, kita masuk pada mode global configuration. Kita ketik T. Nah, setelah itu kita akan coba untuk membuat VLAN-nya dengan mengetik VLAN 10, lalu enter. Lalu kita ketik juga namanya. Name. Misalkan di sini namanya programming. Lalu kita enter. Lalu exit. Enter. Exit lagi. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat pada mode global configuration. Namun, di sini harus mengatakan awalnya memakai do. Jika di mode privilege, tidak usah memakai do. Langsung saja mengetikkan komennya. Jadi, pakai do itu hanya bisa digunakan di mode global configuration. Nah, kita masuk dulu pada mode global configuration dengan mengetik spasi T. Nah, setelah itu kita mengetik do show VLAN brief. Nah, do show VLAN brief ini untuk melihat berapa saja yang ada. Tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan menggunakan nama programming. Nah, VLAN 10 dengan menggunakan nama programming. Nah, semuanya defaultnya itu masuk pada VLAN 1. Misalkan PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya. Karena semua ini sudah termasuk pada VLAN 1. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita coba masuk lagi ke switch-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sudah membuat VLAN 10 yang namanya programming. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini VLAN 1 defaultnya semuanya masuk pada port-portnya VLAN 1. Untuk VLAN 10 yang programming ini belum ada portnya atau interface-nya. Nah, kali ini kita akan mencoba masukkan portnya. Berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Nah, VLAN 10 itu FA01, FA02, dan FA03. Maka yang termasuk dari VLAN 10 itu FA01, 2, dan 3. Oke, kita coba config. Kita masuk dulu pada interface-nya, yaitu FA01 dengan mengetik spasi FA01. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan switch port mode access. Nah, teman-teman jangan khawatir apa ini komennya untuk mode akses. Nanti kita akan belajar. Setelah itu kita ketik switch port access VLAN 10. Nah, untuk switch port access VLAN 10 itu adalah untuk FA01 akan dimasukkan pada VLAN 10 atau programming. Nah, kita akan coba lihat apakah benar interface FA01 itu sudah masuk pada VLAN 10 dengan mengetik do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA01 itu sudah masuk pada VLAN 10. Lalu kita exit. Dan kita akan coba masukkan pada interface kedua dengan kita ketik in spasi
setelah itu kita ketik switch port mode access. Nah, kalau teman-teman takut salah mengetik, teman-teman bisa ketik SW lalu tab mode lalu tab dan AC lalu tab lagi, dan setelah itu di enter. Lalu kita ketik lagi switch port access VLAN 10. Nah, teman-teman juga bisa mengetik SW lalu tab AC lalu tab dan VLAN 10. Enter. Lalu exit. Setelah itu kita akan coba masukkan interface 3 yang ada pada PC 3. Kita ketik int FA03, enter. Lalu kita ketik switch port mode access. Nah, kita bisa ketik SW lalu tab mode lalu tab lalu tab dan enter. Lalu kita ketik switch port access VLAN 10. Nah, kita juga bisa mengetik SW lalu tab AC lalu tab dan kita ketik VLAN 10. Lalu kita enter. Exit. Lalu kita coba lihat dengan mengetik do show VLAN brief. Nah, apakah interface 2 dan 3 sudah masuk pada VLAN 10? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini interface 2 dan 3 sudah masuk VLAN 10. Oke teman-teman, kita coba config lagi untuk VLAN 20. Kita ketik conf capacity lalu enter, lalu kita ketik VLAN 20, enter, lalu kita ketik name. Misalkan saya menggunakan nama marketing. Lalu enter, exit. Nah, kita masukkan VLAN berapa saja yang masuk pada VLAN 20. FA04, lalu FA05, dan juga FA06. Nah, teman-teman, gimana sih kalau misalkan interface-nya itu banyak, lalu dimasukkan secara langsung pada VLAN 20? Nah, itu bisa ya. Kita bisa langsung masuk pada switch-nya, lalu kita ketik int FA0 4 sampai 6. Lalu kita ketik switch port mode access, lalu enter, dan kita ketik lagi switch port access VLAN 20, yang artinya interface 4, 5, dan 6 itu akan masuk pada VLAN 20. Lalu kita enter, exit, dan enter. Lalu kita coba lihat dengan mengetik do show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini interface 4, 5, dan 6 itu sudah masuk pada VLAN 20 atau marketing. Nah, sekarang kita coba pada tab simulation. Lalu PC 1 ingin mengirimkan paket kepada PC 2. Di sini mengirimkan paket ICMP, yang artinya mereka sudah berkomunikasi. Nah, kita coba hapus dulu ARP table-nya. Kita masuk pada PC 1,
from, lalu kita ketik arp spasi min a. Ada, dan kita hapus dengan mengetik arp min d. Lalu kita ketik lagi arp spasi min a. Nah, tidak ada. Kita hapus juga yang ada di PC2. Kita ketik arp min a. Ada, dan kita hapus arp spasi min d. Lalu kita ketik lagi arp spasi min a. Nah, tidak ada. Kita hapus juga arp min a, arp min d, lalu arp min a. Nah, tidak ada ya teman-teman. Lalu kita coba di switch-nya dengan mengetik address table, lalu enter. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, kita menghapusnya itu dengan mengetik clear address table, enter, dan kita ketik lagi show address table. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, misalkan di sini PC1 ingin mengirimkan paket kepada PC2. Nah, teman-teman bisa lihat ini mengirimkan paket ARP, yang berarti mereka belum berkomunikasi. Dari PC1 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan kepada PC2 dan PC3, tapi tidak akan mengirim kepada PC4, 5, dan juga 6. Itu fungsinya VLAN, yaitu memecah broadcast domain. Teman-teman bisa lihat bahwa paket ARP tersebut tidak dikirimkan kepada VLAN 20, hanya akan dikirimkan kepada VLAN 10. Namun pada PC3 tidak diterima karena dikirimkannya untuk PC2. Maka dari PC2 akan dikirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC1. Setelah berkomunikasi, PC1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping ke switch, dan switch akan mengirimkannya ke PC2. Lalu PC2 akan membalas dengan mengirimkan kembali ke switch, dan switch akan mengirimkannya ke PC1. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa ini successful. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya VLAN. Kali ini kita akan mencoba membuat dua ruangan. Misalkan ini adalah ruangan pertama. Lalu kita akan coba untuk membuat ruangan kedua. Misalkan di sini. Mungkin segini cukup ya teman-teman. Lalu kita masukkan switch-nya dan masukkan PC-nya. Nah, teman-teman, agar lebih cepat kita bisa tekan CTRL, lalu klik PC-nya, lalu lepas CTRL-nya. Nah, teman-teman, ini agar tidak bolak-balik mengambil PC-nya satu persatu.
Lalu kita pasangkan kabelnya. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Tekan CTRL, lalu klik kabelnya, dan lepas CTRL-nya. Ini pun sama, agar lebih cepat dan tidak bolak-balik. Nah, dari switch akan nyambung ke switch. Teman-teman, kita buat lagi segmennya. Misalkan di sini menggunakan VLAN 10. Dan di sebelah sini VLAN 20. Di sebelah sini saya menggunakan VLAN 10. Dan sebelah sini VLAN 20. Nah, untuk IP-nya kita samakan saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Kita masuk pada desktop, IP configuration, dan masukkan IP-nya. 192.168.10.4, enter, dan kita copy IP-nya. Kita masuk lagi pada desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya dan ganti angka terakhirnya menjadi 5 dan enter. Kita masuk lagi desktop, IP configuration, masukkan IP-nya dan ganti angka terakhirnya menjadi 6. Nah, itu untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk VLAN 20. Kita masuk pada desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.20.4, lalu enter, dan kita akan copy IP-nya. Kita masuk lagi desktop, IP configuration, masukkan lagi IP-nya dan diganti angka terakhirnya menjadi 5. Desktop, IP configuration, masukkan IP-nya dan ganti angka terakhirnya menjadi 6. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi ruangan kedua, ruangan yang sama seperti di ruangan yang pertama, dan kali ini kita akan coba membahas trunk. Fungsi dari trunk yaitu untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 atau sebaliknya. Nah, artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat, atau kita juga dapat menyebut interface yang terhubung pada switch yang juga terhubung pada switch. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi dulu VLAN-nya. Kita masuk pada switch, lalu pada tab CLI, masuk pada mode privilege, masuk pada menu global configuration. Selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya. VLAN 10 dengan nama programming. Lalu kita exit. Setelah itu kita buat lagi VLAN 20. Dengan nama marketing.
Lalu kita exit. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Di sini VLAN 10 yaitu FA01, lalu FA02, dan FA03. Nah, kita masuk lagi pada switch-nya. Lalu kita ketikkan interface range FA0 1 sampai 3. Lalu enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter, dan kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10, yang artinya interface 1, 2, dan 3 itu masuk pada VLAN 10. Lalu kita exit. Setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA1, 2, dan 3 itu telah masuk pada VLAN 10. Teman-teman, kita lihat lagi interface berapa saja yang masuk pada VLAN 20. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA04, FA05, dan FA06 itu adalah masuk pada VLAN 20. Kita masuk lagi pada switch-nya. Lalu kita ketik lagi interface range FA0 4 sampai 6. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, enter, dan kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20, dan kita coba exit. Setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini FA4, 5, dan juga 6 telah masuk pada VLAN 20. Setelah dimasukkan, kita akan coba lihat interface berapa saja yang terhubung pada switch. Nah, di switch 1, interface yang terhubungnya adalah FA07. Lalu kita coba buka switch-nya. Lalu kita akan coba mengkonfigurasi trunk-nya agar VLAN-VLAN tersebut dapat berkomunikasi antara ruang 1 dengan ruang 2. Kita akan masuk pada mode konfigurasi. Lalu kita masuk pada interface-nya. Interface FA07. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk untuk mengkonfigurasi trunk-nya. Lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini diberikan peringatan bahwa FA07 sudah masuk pada mode trunk. Kita bisa lihat apakah benar FA07 sudah masuk pada mode trunk dengan mengetikkan do show interface trunk. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini FA07 statusnya sudah trunk, yang artinya FA07 sudah masuk pada mode trunk. Nah, itu untuk switch yang di ruangan pertama. Lalu kita akan mengkonfigurasikan yang sama pada switch di ruangan kedua.
interface FA07, enter. Udah itu kita ketik switch port mode terang, enter. Do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini FA07 statusnya sudah trunking. Lalu kita akan coba untuk komunikasikan antara VLAN. Misalkan dari PC1 ingin mengirimkan paket kepada PC7. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah successful, yang artinya telah berhasil. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu trunk. Kali ini kita akan belajar allowed trunk. Teman-teman coba buka switch-nya. Kita akan masuk pada mode privilege. Lalu kita ketik show interface trunk. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa allowed ini artinya adalah pilihan berapa saja yang bisa melewati FA07. Karena default, maka semua VLAN ini artinya bisa melewati dari 1 sampai 1005. Nah, VLAN allowed and activity in management domain ini artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba untuk melewati FA07. Kita akan coba ubah VLAN yang diizinkan itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk pada mode config. Lalu kita masuk pada interface-nya, yaitu FA07. Lalu kita mengetikkan komennya dengan mengetik switch port trunk allowed VLAN 10 20. Lalu kita exit dan kita ketikkan do show in trunk. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang diperbolehkan itu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita akan coba di sini mengirimkan paket dari PC3 ke PC9. Nah, teman-teman bisa lihat ini successful. Nah, teman-teman, jadi allowed trunk itu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati trunk tersebut. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga. Mungkin segini sudah cukup ya teman-teman. Ini untuk VLAN 10 dan ini untuk VLAN 20. Setelah itu kita masukkan switch-nya. Dan kita masukkan PC-nya. Teman-teman tekan CTRL, lalu klik PC-nya agar bisa langsung banyak. Lalu kita konekkan menggunakan kabel. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama, tekan CTRL lalu klik kabelnya.
dari switch ke switch. Setelah itu kita akan menggunakan IP yang sama, kita copy dulu. Lalu kita masukkan VLAN-nya. VLAN 10 dan ini VLAN 20. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Kita masuk pada desktop, IP configuration, dan masukkan IP-nya. 192.168.10.7 enter. Dan kita copy IP-nya. Kita masuk lagi desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, titik 8 enter. Dan kita masuk lagi desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, titik 9 enter. Nah teman-teman, ini untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk VLAN 20. Masuk pada desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, 192.168.20.7 enter. Lalu kita copy IP-nya, kita masuk lagi pada desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, titik 8 enter. Kita masuk lagi pada desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, titik 9 enter. Lalu kita konfigurasikan pada switch-nya. Masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, masuk pada mode configuration, lalu kita ketik VLAN 10 dengan nama programming, lalu kita exit dan kita ketik VLAN 20 dengan nama marketing, lalu exit, lalu kita masukkan interface-nya. Nah, untuk FA01, FA02, dan juga FA03 itu masuk pada VLAN 10. Kita masuk lagi pada switch-nya, lalu kita masukkan interface rank FA0 1 sampai 3 enter. Lalu kita ketik switch port mode akses enter, dan kita ketik lagi
masukkan lagi interface yang ada pada VLAN 20. Kita ketik interface, kita lihat dulu interface berapa saja yang ada. Di sini untuk VLAN 20 ada FA04, lalu FA05 dan FA06. Kita masuk lagi pada switch-nya. Lalu kita ketik interface rank FA04 sampai 6. Lalu kita ketik switch port, mode akses, enter, dan kita ketik lagi switch port akses VLAN 20. Lalu kita exit, dan kita akan lihat dengan mengetik do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah ada ya interface-nya. Lalu kita akan konfigurasikan terangnya dari switch 2 dan juga switch 3. Nah, switch 2 itu FA08. Kita masuk pada switch 2, lalu kita masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege dan masuk pada mode configuration. Lalu kita masukkan interface-nya FA08. Lalu kita ketik switch port mode terang. Nah, kita ketik lagi do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA08 sudah masuk pada mode terang. Lalu kita akan konfigurasikan pada switch 3. Kita masuk pada switch-nya. Lalu kita masukkan interface FA. Di sini untuk switch 3 itu FA07, FA07. Lalu kita ketik switch port mode terang. Lalu kita ketik do show interface terang. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA07 sudah masuk pada mode terang. Sekarang kita akan nyoba untuk mengirimkan paket dari PC 9 ke PC 14. Sukses. Dan kita akan coba lagi dari PC 10 ke PC 15. Dan juga sukses ya teman-teman. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan belajar terang pada MLS. Kita masukkan dulu MLS-nya. Nah, MLS itu kepanjangan dari multi-layer switch. Kita akan coba untuk menerangkan MLS ini kepada switch ruangan ketiga. Teman-teman, kita konekkan dulu menggunakan kabel. Lalu kita konfigurasi dulu terangnya. Kita masuk ke switch. Masuk pada tab CLI. Kita exit dulu ini. Lalu kita akan masukkan interface-nya. Di sini interface-nya itu FA08. Interface FA08. Lalu kita masukkan pada mode terang. Switch port mode terang.
Lalu kita akan coba lihat dengan mengetik do show interface terang. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini interface FA08 itu sudah masuk pada mode terang. Lalu kita coba untuk menerangkan pada MLS-nya. Kita masuk pada MLS-nya. Lalu pada tab CLI. Dan kita masuk pada mode privilege. Setelah itu kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita masukkan interface-nya. Di sini FA01 ya teman-teman. FA01. Setelah itu kita ketik switch port mode terang. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita mendapatkan komen rejected. Artinya itu interface FA01 tidak bisa melakukan mode terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Nah teman-teman, untuk mode terang itu ada dua. Yang pertama ISL punya Cisco, dan yang kedua itu ada 802.1q Open Standard. Nah, untuk ISL ini misalkan switch Cisco bertemu lagi dengan switch Cisco, bisa melakukan ISL. Sedangkan untuk .1q ini misalkan switch Cisco bertemu dengan switch Rigid, bisa melakukan encapsulation. Teman-teman, untuk MLS ini bisa melakukan keduanya, sedangkan switch ini hanya bisa melakukan .1q. Makanya teman-teman, kalau misalkan kita coba di switch ini untuk mengkonfigurasikan terangnya, untuk interface-nya itu akan langsung terhubung pada .1q. Namun untuk di MLS ini itu dia bingung mau pakai yang ISL atau .1q. Teman-teman, sebelum kita masuk pada command switch mode terangnya, kita akan coba untuk mengkonfigurasikan encapsulation-nya dulu. Kita ketikkan switch port terang encapsulation .1q. Setelah itu kita masukkan lagi switch port mode terang. Nah, itu untuk kita mengkonfigurasikan MLS-nya. Lalu kita akan coba lihat dengan mengetik do show interface terang. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini FA01 sudah masuk pada encapsulation-nya dan statusnya sudah trunking. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar teori DTP atau kepanjangan dari Dynamic Trunk Protocol. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar teori DTP atau kepanjangan dari Dynamic Trunk Protocol. Sebelumnya kita sudah belajar mode trunk dan akses. Mode trunk itu menunjukkan pada switch-nya. Lalu untuk mode akses itu menunjukkan pada end device. Maka kali ini kita akan belajar mode yang baru, yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Nah, teman-teman, misalkan di sini Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi akses.
Lalu jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menjadi terang. Selanjutnya, jika dynamic auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dan yang terakhir, jika dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Contoh, misalkan di sini kita mempunyai dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan ini switch 1 dan ini switch 2. Di switch 1 ini dikonfigurasikan menjadi dynamic desirable. Dan untuk switch 2 itu dynamic auto. Maka akan menjadi terang. Contoh lagi, misalkan switch 1 switch 1 itu untuk switch 1 itu dikonfigurasikan dengan terang, dan untuk switch 2 itu dengan akses. Maka no recommended atau tidak direkomendasikan. Nah, untuk kesimpulannya itu, dynamic auto menunggu, lalu dynamic desirable itu mengajak, dan terang itu memaksa. Lalu untuk akses juga sama, memaksa. Teman-teman, kali ini kita akan praktik DTP atau Dynamic Terang Protocol. Di sini kita masukkan dua switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, teman-teman bisa lihat ini oranye. Kita tekan fast forward yang ini agar bisa menjadi hijau atau menyala. Nah, switch 3 dan switch 4 itu FA01. Kita akan konfigurasikan. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk lihat dulu mode apa yang dipakai di default pada switch-nya. Kita masuk ke switch, lalu tab CLI, kita masuk pada mode privilege. Lalu untuk melihat kita ketik show interface FA01 switch port. Kita coba lihat ke atas. Nah, teman-teman, administration mode itu untuk mode yang dikonfigurasikan. Dan untuk operasional mode itu mode hasil dari administration.
Teman-teman bisa lihat di sini bahwa by default-nya itu dynamic auto dan untuk hasilnya itu static access. Lalu kita akan coba lihat pada switch 4. Lalu kita ketikkan show interface FA01 switch port. Nah, di switch 4 juga sama. Mode dynamic auto itu hasilnya static access. Karena dynamic auto bertemu dengan dynamic auto itu hasilnya access. Kita akan konfigurasikan pada switch 4 dengan mode dynamic disable. Lalu masukkan interface-nya, interface FA01 switch port, mode dynamic disable, lalu enter, lalu exit. Kita akan lihat dengan mengetik do show interface FA01 switch port. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini administration modenya itu dynamic disable dan hasilnya itu terang. Kita akan lihat pada switch 3. Show interface FA01 switch port. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di switch 3 itu administration-nya dynamic auto dan hasilnya itu terang. Karena dynamic auto bertemu dengan dynamic disable itu akan menjadi terang. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas untagged dan tagged. Kita masuk dulu pada tab simulation. Dan kita akan memberikan paket dari ruangan 2 ke ruangan 3. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini mengirimkan paket ARP. Dari PC 10 akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch nanti akan membroadcast. Dan paket dari switch ini akan dikirimkan ke ruangan 1 dan ruangan 3. Teman-teman, kita akan lihat dari switch ruangan 3. Nah, ini ada tulisan .1q yang artinya itu tagged. Dan untuk untagged itu yang tidak ada tulisan .1q. Kita akan cari dulu. Nah, ini tidak ada tulisan .1q, berarti itu untagged. Jadi, yang ada tulisan .1q-nya itu tagged, dan yang tidak ada tulisan .1q-nya itu untagged. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas apa itu native VLAN. Kita masuk dulu pada switch ruangan pertama. Lalu kita akan lihat interface-nya. Kita masuk dulu pada mode privilege. Lalu kita ketik show interface terang. Teman-teman bisa lihat di sini pada switch 1 ada FA07 yang masuk pada mode terang. Atau FA07 itu yang dihubungkan dengan switch ruangan kedua. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada pemberitahuan native VLAN. Jadi, native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di-tag. Nah, ini by default native VLAN-nya 1. Teman-teman bisa cek pada switch kedua.
kita masukkan show interface terang. Teman-teman bisa lihat pada switch kedua ini ada dua interface yang masuk pada mode terang. Teman-teman, untuk FA07 itu dari switch kedua dihubungkan pada switch yang ada di ruangan pertama. Sedangkan untuk FA08 itu dari switch ruangan kedua yang dihubungkan dengan switch ruangan ketiga. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada native VLAN-nya, yaitu 1. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar. Misalkan di sini PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 7 di VLAN 10. Nah, teman-teman, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju switch, itu ada yang namanya tag atau yang namanya .1Q. Teman-teman, untuk native VLAN tersebut, misalkan ini adalah VLAN 1 ingin mengirimkan paket kepada VLAN 1 lagi. Nah, karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged. Teman-teman, video kali ini kita akan konfigurasi native VLAN. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN-nya. Misalkan VLAN 10 atau 20. Lalu kita masuk pada switch ruangan pertama. Kita masuk pada mode configuration. Dan kita masukkan interface berapa yang terhubung pada ruangan kedua, yaitu FA07. Interface FA07. Enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Lalu masukkan VLAN berapa yang ingin diganti. Kita akan coba untuk VLAN 20. Lalu enter. Dan kita cek dengan mengetik do show interface terang. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA07 itu native VLAN-nya adalah 20. Kita akan coba untuk mengkonfigurasi pada switch kedua. Kita masuk pada mode konfigurasi. Lalu kita masukkan interface berapa yang terhubung pada switch ruangan pertama. Di sini ada FA07. Interface FA07. Lalu kita ketikkan komennya. Switch port terang native VLAN 20. Lalu kita lihat do show interface terang. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA07 itu native VLAN-nya adalah 20. Kita akan coba untuk mengirimkan paket. Kita masuk dulu pada tab simulation-nya. Misalkan dari PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 9. Maka nanti dari PC 1 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch ini akan membroadcast dan mengirimkan ke switch-switch lainnya. Lalu kita akan cek. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah tidak ada tagged-nya. Itu fungsinya native VLAN. Jadi, native VLAN itu tidak usah menggunakan tagged. Selanjutnya, kita akan mengganti native VLAN-nya untuk ke default lagi. Kita masuk, lalu kita exit dulu.
Lalu teman-teman lihat interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua, yaitu FA07. Interface FA07. Lalu kita ganti dengan mengetikkan switch port terang native VLAN 1. Nah, ini untuk switch ruangan pertama. Lalu kita akan ganti pada switch ruangan kedua. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan interface berapa yang terhubung pada switch ruangan pertama. Interface FA07. Lalu kita masukkan komennya. Switch port terang native VLAN 1. Lalu kita akan cek dengan mengetik do show interface terang. Dan teman-teman bisa lihat di sini native VLAN-nya sudah berganti lagi menjadi 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.